Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu kembali teman-teman di video kali ini. Saya akan mencoba untuk membahas tentang catatan atas laporan keuangan yang dibuat oleh pemerintah desa setiap akhir tahun anggaran dalam rangka untuk melengkapi lampiran laporan realisasi keuangan APBDes tahun anggaran 2021. Baik, sebelum kita melanjutkan ke pembahasannya, untuk teman-teman yang belum subscribe channel saya, monggo di subscribe dan aktifkan tombol lonceng, kemudian like and share jika video ini bermanfaat. Baik, kita langsung saja. Sebelumnya kita bahas satu persatu isi dan bagian-bagian dari format CALK ini yang merupakan lampiran tidak terpisahkan dari laporan realisasi APBDes. Sebagaimana yang format ini sudah dituangkan di dalam Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa. Di bagian informasi umum seperti biasa tinggal diisi dengan data-data kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa. Kemudian tentang silpa tahun anggaran 2020 atau silpa tahun sebelumnya, ini sumbernya diisi dari silpa tahun berjalan yang masuk ke dalam APBDes tahun 2021 ataupun saldo awal di laporan tahun sebelumnya. Ini angkanya kita input di sini ya. Kemudian di penerimaan potongan pajak tahun anggaran berjalan ini diisi dengan total pajak yang dipotong dan yang disetor untuk tahun 2021. Karena ini kita di progres laporan di tahun anggaran 2021 ya. Sehingga totalnya total kas per 31 Desember, berhubung pajaknya tidak ada yang belum disetor, sehingga saldo kas per 31 Desember ini akan sama dengan total silpa di tahun anggaran sebelumnya. Kemudian yang bagian kedua, pendapatan asli desa ini sumbernya didapat dari total penerimaan PAD yang terdapat di laporan realisasi APBDes. Berapa anggarannya dari hasil usaha, dari hasil aset, swadaya dan lain-lain. Kemudian berapa yang terrealisasikan ataupun yang masuk ke rekening desa. Kemudian yang berikutnya yang ketiga yaitu total penerimaan dana desa sepanjang tahun anggaran 2021. Dari tahap 1, tahap 2 dan tahap yang ketiga ini kita input anggaran, kemudian realisasi ini didapat dari sumber realisasi APBDes total penerimaan dana desa tahun anggaran 2021. Untuk desa mandiri hanya tahap 1 dan tahap 2 saja, yaitu 60% dan 40%. Bagian hasil pajak ataupun BHPRD tahun anggaran 2021 di bagian keempat ini diisi sesuai dengan dana bagian pajak yang masuk ke rekening desa. Kemudian ADD sama tahap 1 dan tahap yang kedua tinggal diisi. Ini kita bisa dapatkan langsung di laporan APBDes ya, di laporan realisasi APBDes per kegiatan. Jadi di sini akan nampak total pendapatan desa selama 1 tahun anggaran, mulai dari PAD, kemudian pendapatan transfer yaitu terdiri dari dana desa, dana BHPRD, dana ADD dan bunga bank. Nah, ini bunga bank adalah bunga bank yang diperoleh sepanjang tahun 2021. Tinggal nanti ini bagi yang transfer tinggal dipilah untuk tahap 1, tahap 2 dan tahap yang ketiga, ADD tahap 1 dan tahap kedua, sehingga tinggal masuk di dalam bagian CALK ini. Oke, saya pikir untuk untuk bagian penerimaan tidak masalah. Sekarang di bagian
pendapatan lain-lain juga sama. Sekiranya ada di tahun anggaran 2021 pendapatan lain-lain selain dari PAD, misalnya ada hibah sumbangan dari pihak ketiga, kemudian ada koreksi kesalahan tahun-tahun sebelumnya sehingga masuk kembali di rekening desa, makanya kita input di bagian realisasi. Kemudian untuk bunga bank ini masuk di pendapatan lain-lain. Ini bunga bank yang diperoleh sepanjang tahun 2021. Selanjutnya di bagian belanja ini di angka 9 diminta per bidang dan per jenis belanja. Ya, belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal ini dipisahkan di masing-masing bidang. Sumbernya kita peroleh dari Siskodes juga, dari laporan realisasi yang kita cetak dari Siskodes. Di sini kan ada belanja pegawai, kemudian ada belanja barang dan jasa, di masing-masing bidang ada belanja modal dan lain-lain sebagainya. Nah, ini untuk mempermudah teman-teman, sebaiknya laporan realisasi APBDes ini diekspor dulu ke dalam bentuk Excel. Ya, diekspor ke dalam bentuk Excel seperti ini yang sudah saya siapkan, contoh hasil ekspor dari realisasi ke Excel. Nah, namun ini kan perlu dirapikan. Untuk pembatas halaman yang dicetak dari Siskos ini harus kita hapus. Kemudian kolom-kolom ini yang kosong harus kita rapikan. Dan sehingga mempermudah kita nanti untuk melakukan pemilahan masing-masing rekening, masing-masing kode belanja dan masing-masing bidang. Di sini juga saya sudah mempersiapkan contoh contoh yang sudah dirapikan, yang sudah siap pakai dari hasil ekspor Siskodes juga yang tadi. Nah, di sini yang mungkin kadang-kadang teman-teman agak kerepotan untuk melakukan rekap berapa total belanja pegawai, berapa total belanja barang dan jasa, berapa total belanja modal di masing-masing bidang ini. Kalau dilakukan perhitungan secara manual itu lumayan merepotkan ya. Lumayan merepotkan, sehingga di sini saya coba memberikan sebuah trik ataupun cara yang lebih mudah agar kita tidak terlalu repot dan hasilnya insya Allah akan akurat. Kita menggunakan fitur Microsoft Excel yaitu pivot table. Nah, di sini saya sudah menyiapkan beberapa sheet, beberapa kertas kerja. Ini induknya yang belum dilakukan filter apa-apa. Kemudian di bagian CALK tadi yang diminta untuk memasukkan jenis belanja di masing-masing bidang, ini saya buatkan di sheet yang pertama. Di sheet yang pertama saya sudah menggunakan fitur dari pivot table. Fitur dari pivot table yang sudah dilakukan pengaturan-pengaturan ya. Pengaturan-pengaturan. Kemudian di sini sudah tinggal kita input angka ini. Angka ini tinggal kita copy ke bagian CALK. Misalnya ini di bagian bidang pemerintahan desa. Nah, ini kan global nih. Pegawai, belanja barang dan jasa, dan masih banyak kode-kode belanja yang lain yang mungkin harus kita rekap satu persatu. Nah, dengan adanya fitur pivot table, kita tinggal melakukan pemilihan contoh ini seperti ini ya. Jenis belanja barang dan jasa di bidang pemerintahan anggarannya 273 juta, kemudian realisasinya 226 juta. Sehingga totalnya 622 juta sekian. Sama dengan angka yang ada di atas. Bagaimana caranya? Caranya ya bagi kawan-kawan yang teman-teman yang pernah melakukan ataupun menggunakan fitur pivot table, sepertinya sebenarnya ini tidak asing ya, tidak begitu asing untuk dilakukan. Tinggal nanti difilter terlebih dahulu dengan catatan di masing-masing bidang harus kita beri judul kolom. Karena pivot table ini mempermudah untuk kita melakukan filter. Nah, filter seperti ini. Nah, ini kan judul kolom yang warna kuning ini akan muncul di bagian pilihan pivot table list yang di bagian judul ya. Bagian judul. Jadi kita centang saja jenis belanja, anggaran dan realisasi. Nah, ini didapat dari sumber induk ini tadi. Ini kita lakukan filter.
kita lakukan filter misalnya untuk mengambil bagian jenis belanjanya saja, kode rekening ataupun kode rekening yang 2 digit ataupun kode belanja ya, jenis belanja pegawai, barang dan jasa, dan belanja modal. Ini kita lakukan filter saja di file induknya, kita lakukan filter, kita ambil yang 2 digit, di kode rekening, karena kita akan hanya ingin memunculkan bagian jenis belanjanya saja. Contohnya seperti ini, kita filter yang 2 digit ini, kita centang, kemudian di judul ataupun di bidangnya kita centang. Nah, di nama bidang ini kita centang juga. Oke. Nah, sehingga di sini yang tampil di kertas kerja hanya kode rekening jenis belanja saja yang terdiri dari 2 digit. Nah, ini nanti kita tinggal copy, karena kalau langsung kita aktifkan fitur pivot table-nya di bagian sheet induk ini, maka semuanya masih tetap akan terbaca, termasuk yang kode belanja, jenis belanja, objek belanja itu masih tetap terbaca. Sehingga kita harus membuat sheet baru seperti ini. Nah, sini sudah saya pisahkan, tinggal kita copy keseluruhan. Mau dibuat per bidang satu sheet silakan, ataupun mau digabung seperti yang saya lakukan ini juga silakan. Intinya setelah kita pisah-pisahkan tadi, di masing-masing bidang ini harus kita berikan nomor atau judul kolom terlebih dahulu yang terdiri dari jenis belanja, anggaran, realisasi, dan sisa anggaran. Jadi seperti itu, nanti tinggal diaktifkan saja di bagian pivot table-nya. Saya contohkan seperti ini. Untuk mengaktifkan di bidang pemerintahan, untuk mengetahui seperti yang di atas yang sudah saya buat, langkahnya seperti ini. Kita klik saja di bagian sel di mana akan kita tempatkan pivot table-nya. Kemudian kita pilih menu insert, pivot table, existing worksheet. Ini dia mengarah kepada sel yang ini, ke sel yang ini. Kemudian untuk sumber datanya, table rank-nya kita klik ataupun kita sorot dari mulai warna kuning judul tabel sampai kepada batasan anggaran pemerintahan ya, sampai ke akhir dari bidang pemerintahan. Tinggal klik OK saja kawan-kawan. Nah, tinggal kita pilih jenis belanja, anggaran, dan realisasi. Nah, sudah jadi. Jadi angka ini nanti tinggal kita kopikan saja di bagian CALK. Jadi tidak begitu repot untuk kita menghitung satu persatu, menjumlahkan satu persatu. Dengan bantuan fitur dari Microsoft Excel ini, yaitu pivot table, maka pekerjaan kita akan menjadi lebih mudah seperti itu. Dan begitu juga dengan bidang-bidang yang lain, karena sama, tinggal dilakukan filterisasi, dilakukan pivot table, sehingga di sini akan terekap secara otomatis di masing-masing jenis belanja di setiap bidang. Baik, yang berikutnya di bagian ini, di bagian 14, angka 14 diminta untuk mengisi total anggaran dan realisasi belanja di masing-masing objek belanjanya. Tadi kan jenis belanja kan, belanja pegawai, belanja modal. Cuman di sini di poin 14 itu secara keseluruhan ataupun 4 bidang. Kalau tadi dipisahkan di masing-masing bidang, kalau di poin 14 ini di seluruh bidang namun di masing-masing jenis dan objek belanjanya. Nah, ini juga kita dapatkan dari realisasi APBDes cetak seskodes di bagian laporan realisasi anggaran desa. Kemudian kalau kita sudah membuatkan file Excel tadi, tinggal kita filter juga pivot table-nya seperti ini. Nah, seperti yang saya lakukan, ini kita filter, kita ambil yang 3 digit. Kalau yang tadi untuk jenis belanja, modal, pegawai, dan lain-lain itu 2 digit, sekarang kita ambil yang 3 digit, yaitu kita ambil yang anggaran untuk objek belanja di masing-masing bidang. Nah, ini kita tidak perlu pisahkan di masing-masing bidang karena diminta adalah secara keseluruhan. Diminta secara keseluruhan 4 bidang. Seperti ini contoh belanja pegawai. Nah, ini dia menjumlahkan dan menjumlahkan total keseluruhan jenis belanja ini di semua bidang.
barang dan jasa juga, semua perlengkapan kantor di 4 bidang, di 5 bidang ini akan terjumlah juga di sini. Kemudian belanja modal sama, belanja tidak terduga juga sama. Jadi seperti itu teman-teman. Cukup lakukan filter, pivot table seperti ini juga sama seperti tadi caranya, tinggal kita blok, kemudian tempatkan di mana pivot table tersebut akan kita tempatkan. Nah, akan muncul seperti ini. Tinggal kita copy, nanti angkanya ini masuk ke bagian CALK. Kemudian yang berikutnya, di poin yang ke-15 ini diminta sub bidang, jumlah masing-masing sub bidang, dan ini kembali juga diminta di masing-masing bidang. Nah, ini juga mudah dari format yang tadi kita buat, Syscodes. Nah, tinggal kita pilih sub bidang ataupun kita filter. Kita filter di kode rekening 1 digit dan kode rekening 2 digit. Seperti ini. Ataupun kita ambil saja di total masing-masing sub bidang di masing-masing bidangnya. Nah, contoh ini induknya ya. Ini induk. Induk kita kembalikan filternya ke asal. Nah, ini kan induk laporan APBD realisasi yang sudah kita ekspor. Di masing-masing bidang ini kan ada sub bidang 1, misalnya di sini penyediaan setup dan tunjangan. Kemudian sub bidang yang kedua, mana sub kedua nih, 1, 2, ini penyediaan sarana prasarana pemerintah desa. Nah, ini yang dimaksudkan adalah sub bidang. Sampai ke bidang-bidang yang lain, bidang pemerintahan, bidang pembangunan, sub bidang pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, dan lain-lain, dan seterusnya. Jadi ini kita pilih, kita filter untuk mempermudah. Jadi angka ini tinggal kita copy saja di ke lembar CALK. Jadi cukup mudah kalau yang untuk sub bidang. Sebenarnya tidak perlu dilakukan pivot table sekalipun juga sudah bisa kita input sendiri melalui aplikasi Syscodes ini. Tinggal kita lihat di masing-masing jumlah sub bidang yang di bagian barisan yang kedua setelah bidang, ya, setelah nama bidang. Oke, selanjutnya kita lanjut di bagian pembiayaan juga sama. Nah, pembiayaan ini didapat dari total, apa bukan total, nilai pembiayaan ataupun silpa tahun sebelumnya yang masuk ke dalam APBDes 2021. Jadi seperti itu, tinggal kita inputkan saja angkanya. Akan saldo awal dan silpa tahun sebelumnya ini akan sama angkanya. Oke. Nah, di sini total penyertaan modal desa, ini pembiayaan pembentukan dana cadangan jika ada, kemudian penyertaan modal desa juga jika ada, ini dalam bentuk tanah dan bangunan yang bukan tunai, karena masuk ke bagian pembiayaan. Selanjutnya di poin 17, ini adalah aset desa yang diperoleh sepanjang tahun 2021 dan tahun 2020. Diminta ini tahun sekarang dan tahun sebelumnya. Nah, ini sebenarnya bisa diambil dari Syscodes juga di bagian menu laporan kekayaan milik desa. Nah, namun mungkin di sini juga kelemahan dari aplikasi ini, terkadang nilai ataupun laporan yang keluar di bagian laporan kekayaan milik desa ini tidak secara keseluruhan masuk, ya, tidak secara keseluruhan terjumlah. Misalkan yang terjumlah hanya peralatan mesin dan segala macam, namun untuk yang tanah, untuk yang kendaraan, gedung, jalan, jembatan, irigasi yang sebenarnya di laporan APBDes kita itu ada kegiatannya, namun di menu ataupun di bagian lampiran laporan kekayaan milik desa itu tidak terjumlah ataupun nihil angkanya. Jadi untuk bagian ini mau tidak mau kita juga harus melakukan rekap secara manual. Misalnya di tahun 2021 untuk kode rekening peralatan mesin dan alat berat ini totalnya berapa untuk realisasi, dan tahun yang lalu berapa. Kemudian kendaraan, gedung dan bangunan, jalan, berapa total nilai duitnya yang kita realisasikan juga kita inputkan saja secara manual di sini. Intinya juga kita peroleh sumbernya dari laporan realisasi APBDes yang sudah kita finalkan ya di tahun berjalan. Oke, yang berikutnya yang mungkin terakhir ini
Di poin 18 penyertaan modal desa ini cukup kita input dan masukkan saja total penyertaan modal desa kepada BUMDes untuk tahun 2021, tahun berjalan sekarang berapa dan tahun yang sebelumnya berapa. Jadi tinggal masukkan saja. Jadi seperti itu. Oke, saya pikir itu teman-teman, mungkin sedikit sharing bagaimana untuk mengisi laporan catatan atas laporan keuangan yang dilakukan oleh pemerintah desa sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari lampiran laporan pertanggungjawaban desa yang harus disampaikan oleh pemerintah desa kepada bupati melalui camat untuk segera dilakukan evaluasi. Dan ini juga merupakan kewajiban desa yang harus dilakukan paling lambat di bulan Maret ya tahun berikutnya. Ini sekarang sudah masuk di bulan Februari. Jadi saat ini juga pemerintah desa sedang sibuk-sibuknya mempersiapkan laporan pertanggungjawaban dan laporan realisasi tahun anggaran 2021 yang mungkin sudah dimulai dikerjakan juga saat ini. Baik, terima kasih atas, semoga video kali ini bermanfaat. Silakan di like, di share ke teman-teman yang lain, kemudian jangan lupa untuk di subscribe channel. Sampai ketemu kembali di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.